Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Marieta. Saya merupakan mahasiswi aktif di Politeknik Negeri Bandung, jurusan akuntansi program studi D4 Keuangan Syariah angkatan 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah sekaligus berbagi sedikit ilmu yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah aplikasi kuantitatif bisnis syariah kepada teman-teman semuanya, yang dimana kali ini kita akan membahas pengujian komparasi paired sample t-test atau uji T berpasangan. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana caranya untuk melakukan pengujian paired sample t-test ini, so please keep on watching. Baik, sebelum kita ngebahas gimana caranya, mari kita kenali apa itu uji T berpasangan atau paired sample t-test. Jadi, paired sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Seperti subjek yang pertama akan mendapatkan perlakuan A, kemudian perlakuan B, atau hanya mendapatkan perlakuan A saja. Kemudian, setelah subjek A tersebut mendapatkan perlakuan A, kedua subjek tersebut akan dibandingkan sebelum perbandingannya antara sebelum dan sesudah mendapat perlakuan tersebut. Uji paired sample t-test ini memiliki syarat. Yang pertama, data yang dimiliki oleh subjek adalah data interval atau rasio, dan yang kedua itu merupakan kedua kelompok data berpasangan yang berdistribusi normal. Sebagai contoh kecilnya, kita memiliki sampel data tingkat stres mahasiswa sebelum dan sudah mengikuti program meditasi selama 1 bulan. Di sini kita akan melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat stres mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti program meditasi tersebut. Namun, di sini kita tidak akan melakukan uji data tersebut, melainkan kita akan coba melakukan uji data dalam laporan keuangan dari salah satu perusahaan perbankan. Kita dapat mengakses data laporan keuangan dari setiap perusahaan perbankan dalam situs atau website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, baik, kita akan coba melakukan perbandingan nilai total ekuitas dari Bank BTPN sebelum dan setelah Bank BTPN meluncurkan Digital Bank Genius. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai total ekuitas dari Bank BTPN sebelum dan setelah peluncuran Digital Bank Genius? Yang pertama, kita bisa cek dulu ya dari laporan keuangan. Kita langsung masuk ke website resminya OJK. Lalu kita pilih yang perbankan karena di sini cukup lengkap ya data-datanya dari perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya. Kita pilih yang perbankan. Lalu kita cari laporan keuangannya. Kita pilih perbankan. Lalu kita klik yang di bagian data dan statistik ada laporan publikasi. Kita pilih yang itu. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Ada laporan publikasi bank umum konvensional. Kita mau lihat laporan dari neracanya aja ya. Kita pilih bank swasta nasional karena kita akan cari bank BTPN. Kita pilih bank swasta nasional, kita cari ke bawah terus bank BTPN. Nah, ini udah ketemu ya, Bank BTPN TBK, PT Bank BTPN TBK. Kita pilih, kita cari tahu terlebih dahulu kapan sih BTPN meluncurkan Digital Bank Genius itu. Nah, ternyata Genius dari Bank BTPN menjadi pionir di digital banking di mana sudah diluncurkan sejak tahun 2016. Kita coba cari datanya ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke situs resminya OJK. Kita pilih tahun 2016 bulan, kita coba bulan Agustus ya, dimana itu pertama kali Genius diluncurkan oleh Bank BTPN. Kita pilih neraca, lalu kita klik tampilkan.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada laporan publikasi bulanan neraca dari PT Bank BTPN Tbk di tahun 2016 bulan Agustus. Ini lengkap laporan keuangannya. Kita cari total ekuitasnya. Nah, ini laporan keuangannya bisa dilihat ya dalam satuan atau bilangan jutaan rupiah. Nah, ini ada nilai total ekuitasnya di paling bawah ya. Ini kalau teman-teman mau cari data dari bank lain juga bisa masuk aja langsung ke situs web resminya OJK, lalu pilih perusahaan yang teman-teman mau. Nah, setelah kita dapet nih datanya dari website resminya OJK, kita pindahin ke aplikasi SPSS. Teman-teman harus punya aplikasi SPSS atau aplikasi lainnya untuk menguji persampality test ini. Di sini kita akan pakai aplikasi SPSS ya. Nah, ininya ada dua kolom. Yang pertama itu data sebelum meluncurkan Digital Bank Genius. Ini aku udah langsung masukin data-datanya. Berarti di yang bagian sebelum meluncurkan Digital Bank itu kita ambil dari yang sebelum tanggal 11 Agustus. Jadi kita udah bisa ambil datanya dari bulan Juli tahun 2016, karena itu tanggal bulan Juni 2016 itu Bank BTPN belum meluncurkan Digital Bank Genius. Nah, kita di sini ambil dari bulan Januari aja ya. Januari, lalu di sini kita ambil 20 data sebelum meluncurkan Digital Bank Genius dan setelah meluncurkan Digital Bank Genius. Nah, teman-teman masukin semua datanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas pada data tersebut. Karena salah satu syarat dari uji persampality test ini yaitu kedua kelompok data berpasangan berdistribusi normal. Di sini kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dan kita ajukan dulu hipotesisnya. Yang pertama itu ada H0 atau hipotesis 0, yang artinya data terdistribusi secara normal, dan ada hipotesis alternatif atau HA yang artinya data tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sini jika nilai signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,05 atau 5%, maka HA diterima atau H0 gagal diterima. Artinya data tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika signifikan atau p-value-nya lebih dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima atau HA gagal diterima, yang artinya data terdistribusi secara normal. Di sini perlu dicatat ya, untuk normalitas kelompok data berpasangan, nilai signifikan atau p-value harus lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau data berdistribusi secara normal. Jika salah satu saja kelompok memiliki signifikan yang kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Kita akan coba uji normalitas dari data yang kita punya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, dari menu utama SPSS, kita pilih menu yang Analyze. Kemudian kita pilih submenu Descriptive Statistik. Lalu kita klik Explore. Nah, di sini ada bagian Dependent List. Kita masukkan dua kelompok data berpasangan tersebut sebelum dan sesudahnya ke bagian Dependent List. Kemudian kita pilih Plots. Lalu kita klik untuk mengaktifkan Normality Plots with Test. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Kita tunggu.
Nah, di sini udah keluar ya data dari Test of Normality Bank BTPN setelah dan sebelum meluncurkan Digital Bank Genius. Kita bisa lihat di sini pada Test of Normality-nya terlihat bahwa nilai signifikan atau p-value dari Kolmogorov-Smirnov sebelum dan sesudah meluncurkan Digital Bank Genius ini 0,200, yang artinya lebih dari 0,05, maka 0 diterima atau HA gagal diterima, yang artinya data terdistribusi secara normal. Kemudian nilai signifikan dari Shapiro-Wilk sebelum meluncurkan Digital Bank Genius ini, nilai signifikannya 0,304. Kita bisa dilihat di sini juga bahwa ini lebih dari 0,05, dan setelah meluncurkannya senilai 0,914, yang artinya juga ini sudah melebihi 0,05, yang artinya H0 diterima atau HA gagal diterima. Data ini terdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk melakukan uji per sampel t-test. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk melakukan pengujian uji per sampel t-test. Kita akan melakukan per sampel t-test untuk mengetahui apakah data ini terdapat perbedaan rata-rata dari nilai ekuitas Bank BTPN sebelum dan setelah peluncuran Digital Bank Genius. Nah, sama seperti sebelumnya, ada hipotesis yang perlu kita ajukan terlebih dahulu. H0 yaitu kedua rata-rata populasi adalah identik atau rata-rata nilai sebelum dan sesudah tidak berbeda secara nyata. Dan HA yaitu kedua data rata-rata populasi adalah tidak identik, yang artinya rata-rata nilai sebelum dan sesudah adalah memang berbeda secara nyata. Kita ambil keputusan berdasarkan tingkat signifikansi. Yang pertama, jika probabilitas atau tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, maka 0 diterima. Dan jika probabilitas atau tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita akan coba untuk melakukan uji per sampel t-test. Langkah-langkahnya, yang pertama, dari menu utama SPSS yang tadi, kita pilih menu analyze lagi, lalu kemudian pilih submenu compare means, lalu kita pilih per sampel t-test. Kemudian kita pindahkan kedua kelompok data berpasangan tersebut sebelum dan sudah ke per variabel 1 dan 2. Ini kita sebelumnya kita pindahkan, sebelum meluncurkan kita pindahkan ke variabel 1, dan setelah meluncurkan kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, kita klik OK, langsung keluar ya hasilnya. Nah, dari uji tersebut kita bisa lihat ya, pada hasil data tersebut terlihat bahwa ringkasan statistik dari kedua kelompok data untuk nilai rata-rata ekuitas sebelum meluncurkan Digital Bank Genius itu senilai tersebut ya, yang ini yang 13,084224, sedangkan nilai rata-rata untuk ekuitas setelah meluncurkan Digital Bank Genius itu ini ya, yang bawahnya yang 15,594221,30. Terlihat bahwa peluncuran Digital Bank Genius ini sangat membantu menaikkan ekuitas dari Bank BTPN karena nilainya sudah cukup terlihat berbeda ya. Nah, kita lihat lagi dalam data per sampel testnya, terlihat bahwa T hitungnya adalah minus 13,831 dengan profitabilitas atau tingkat signifikansi 0,001.
maka H0 ditolak atau kedua data rata-rata populasi adalah tidak identik. Rata-rata nilai sebelum dan sesudahnya berbeda secara nyata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ekuitas dari Bank BTPN sebelum dan setelah peluncuran Digital Bank Genius itu. Dapat kita simpulkan lagi, peluncuran Digital Bank Genius ini penting dan dapat membantu meningkatkan tingkat ekuitas dari Bank BTPN. Nah, itu tadi sedikit tata cara gimana untuk kita melakukan uji persampel t-test ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila yang aku sampaikan tidak terlalu jelas karena kita di sini masih sama-sama belajar. So, semoga ini bisa membantu dan sedikit membantu teman-teman untuk bisa mengoperasikan program SPSS ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.